semacam pertanggungjawaban. Mungkin saya tanyakan ke Gus Mulason alasannya untuk pembaikatan, karena secara online termasuk seluruh dunia bisa baiat itu. Pertama, tentang baiat yang ditanyakan adalah ada guru atau mursyid yang tidak berani membaiat dikarenakan mempertanggungjawabkan atas semua apa yang nantinya terjadi pada jamaah. Apa sih baiat itu? Baiat kalau kita ambil dari secara lugat bahasa, menarik satu perjanjian, ya, perjanjian, janji hati sampean, hati kita atau perbuatan kita sesuai dengan protap yang sudah ditentukan oleh mursyid. Yang protap itu adalah hati selalu melakukan apa yang mengarah ke zona taat pada Allah. Yes, iki coro torikoh. Bagaimana baiat yang dimaksud secara hakikat, dan ini menurut saya wajib, supaya mengingat masa di mana Anda belum ada di dunia itu sudah dibaiat Allah. Itu ayatnya, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu, betulkah besok kau menyembah hanya aku. Kita sudah bicara baiatan itu, qalu bala sahidna, iya. Baru di situ roh ditiupkan di jasad. Ini bahasa Quran secara syariat. Nah, baiat secara hakikat adalah menyambung kembali taline ruh pada Allah yang sempat terputus oleh hawa nafsu, sehingga hati iki kepencut gendaan ria ambek perkara selain Gusti Allah. Makanya saya baiat itu tidak semua orang saya baiat. Siapa? Mereka yang hatinya sudah meng-welcome, sudah menerima ajaran Allah ini. Artinya tidak semua manusia mau menerima ajaran dinul haq, dinul tauhid, tidak semua orang. Mohon maaf loh ya, umpama saya kiai semiliat umat di dalam jalur syariat, belum tentu aku mau menerima ajaran ini. Bahkan aku mengatakan bahwasanya ajaran hakikat menuju ma'rifat itu nggak benar alias sesat. Dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 sampai 108. Kul a'unabbi'ukum, Muhammad perlu tak sampaikan terhadapmu siapakah orang yang disebut di dunia ini orang yang merugi. Akhirnya disampaikan Allah dalam ayat itu, ternyata diringkas, orang yang merugi adalah orang ketika di dunia ini masih buta terhadap Allah sampai menjelang akhir hayatnya. Yang perlu saya tanyakan dalam ayat itu, apa sebabnya mereka buta? Apa sebabnya mereka buta? Karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat yang disampaikan ini. Inilah ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam dinul haq itu dia ingkari. Bahkan itu dibuat bahan olok-olok. Olok-olok iya apa? Ojo elok-elok kae, sesat kae, gendeng awakmu
ngaji hakikat nang marifat gendeng awakmu. Oh kalau biyen gurune gendeng. Subhanallah. Tatkala ayat-ayat itu ditulis, kalam-kalamullah ditulis menggunakan tinta yang berasal dari air laut di dunia, tak akan cukup. Tak akan cukup. Ini gak paham. Ternyata yang dimaksud ayat-ayat adalah al-mutasyabbihah, tulisan-tulisan yang mengarah ke pengenalan hati terhadap Allah. Saya hanya membaiat terhadap hati yang sudah condong millata Ibrahim hanif, hati yang sudah condong terhadap ajaran Allah. Tujuannya baiat adalah kita kembali ke belakang dulu. Ternyata kita dulu pernah dibaiat oleh Allah. Flashback kang apa jenis? Flashback. Aku wong Jawa ya gak ngerti wong basane wong basa Inggris. Flashback ngoten aja nih. Flashback. Duh, tahu tak? Nah, setelah itu kalau sudah tersambung maka jagalah 4 hal untuk mempertahankan tali ini biar gak putus. Iku bagaimana? Jadi di situ ada wejangan 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 4 wejangan yang harus saya sampaikan. Setelah itu terus awakmu menjalankan apa wejangan itu, yang tujuannya pertama membersihkan kotoran hati, kedua menemui Allah dalam makrifat Allah. Udah, kalau sudah begitu ya udah, mati ya ora apa-apa. Nah disitulah. Jadi Allah mengatakan orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang ketika masa hidupnya dipergunakan untuk bersenang-senang terhadap kesenangan dunia, dalam kurung otomatis hatinya itu buta terhadap Allah. Fahabitat a'maluhum, semua apa amaliyah yang diterka baik, fahabitat ay batalat, ditolak Allah. Contoh, sholatku nggak wapi pagi, tak terko tak nyono wapi. Aku sodako, aku ngaji, aku jariyah, aku sholat wapi. Tapi di situ dikatakan fahabitat a'malu, ditolak. Apa alasannya? Ternyata hatiku menghadap berhala yang berupa pasar, berupa sawah, berupa jabatan, berupa kehormatan, santri, macam-macam. Biar dievaluasi, biar kita evaluasi masing-masing. Bah Ustadz, bah Kiai, bah Santri, biar evaluasi. Ya inilah yang dimaksud Rasulullah, penyempurnaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Penyempurnaan akhlak itu di sini. Lah, mana letak rahmatan lil alamin? Kalau tidak hati makrifat Allah, mboten saged. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi baiat itu sebetulnya itu harus dilakukan oleh mursyid terhadap jamaahnya, terhadap murid, sebab di dalam baiat itu untuk menyambungkan talinya roh terhadap Allah yang sempat keputus. Lah, miturut Ponpes Jaya Baru, baiat saya sederhana, boleh langsung, boleh tidak langsung. Yang langsung
berarti berhadapan dengan saya secara fisik, yang tidak langsung kau mengikuti di online itu. Tapi di online itu hanya membaiat terhadap hati yang sudah bisa menerima. Yang gak nerima Pak Nyun sewu, ojo maneh gelem buka ning channel YouTube ngrungokno tok wis grisin kuping iki. Lho nggih ngaji taek ngono iku. Ngoten niku wis biasa ngoten niku. Wong Rasulullah delokno mincin dakwahe Muhammad iku dakwahe wong gendeng. Lha ngono ae delokno. Wong kafir Quraisy lho ngono wis babano. Wis ini kayak penyedap rasa. Nek kan ngono nak terus piye lan dunya. Azwajalitas kuno ilaiha. Jadi ada cejudu, ono sing nrimo, ono gak sing nrimo, itu sebagai penyedap rasa. Wonten mawon penak wis.